Selama ribuan tahun, manusia selalu menatap langit malam dengan pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang menunggu di balik titik-titik cahaya di langit? Pertanyaan sederhana itulah yang perlahan membawa kita pada penemuan-penemuan yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat dari alam semesta. Matahari hanyalah satu dari ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi kita sendiri ternyata hanyalah satu di antara triliunan galaksi yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta. Semakin jauh kita menjelajah, semakin besar pula alam semesta yang berhasil kita ungkap. Namun di saat yang bersamaan, kita juga mulai menyadari satu kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Mungkin apa yang selama ini kita pahami hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita mengenai alam semesta. Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana ruang dapat melengkung di sekitar lubang hitam, bagaimana materi dan energi gelap menguasai hampir seluruh isi alam semesta, hingga kemungkinan bahwa alam semesta kita hanyalah satu di antara banyak realitas yang mungkin ada. Kita menyaksikan keampaan kosmik yang lebih luas daripada galaksi, magnetar dengan medan magnet yang mampu menghancurkan atom, dan struktur raksasa yang membentang melintasi miliaran tahun cahaya. Semua itu membuat alam semesta terasa jauh lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan. Namun justru setelah semua penemuan itu, muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana jika keanehan tersebut bukanlah puncaknya? Bagaimana jika alam semesta masih menyimpan sesuatu yang bahkan belum sempat kita bayangkan? Selama ini, banyak dari kita membayangkan alam semesta sebagai sesuatu yang sudah selesai terbentuk. Sebuah ruang raksasa yang dipenuhi oleh bintang, planet, dan galaksi, lalu membentang begitu saja tanpa berubah. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Alam semesta ini bukanlah panggung yang diam, melainkan sebuah tempat yang terus berkembang setiap saatnya. Sejak pertama kali lahir sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, melalui peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang, ruang itu sendiri tidak pernah berhenti mengembang. Yang bertambah bukan hanya jumlah objek yang kita temukan, tetapi ruang di antara berbagai galaksi juga terus meregang. Bayangkan dua titik yang tergambar di atas permukaan balon. Ketika balon itu ditiup, kedua titik tersebut akan saling menjauh, bukan karena mereka bergerak, melainkan karena permukaan balon tempat mereka berada ikut terus membesar. Kurang lebih seperti itulah cara alam semesta ini berkembang. Berbagai galaksi tidak sedang berlomba untuk meninggalkan pusat alam semesta, tetapi ruang di antara merekalah yang terus bertambah luas. Penemuan ini pertama kali disadari hampir 1 abad yang lalu, ketika para astronom menemukan bahwa hampir semua galaksi yang mereka amati sedang bergerak menjauh dari bumi. Semakin jauh letaknya, semakin cepat pula galaksi tersebut menjauh. Awalnya, banyak ilmuwan mengira laju pengembangan ini perlahan akan melambat karena tarikan gravitasi dari seluruh materi di alam semesta. Namun, pada akhir abad ke-20, pengamatan terhadap ledakan bintang yang sangat jauh justru memperlihatkan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Alam semesta ini ternyata bukan hanya mengembang, tetapi pengembangannya terus bertambah cepat. Hingga hari ini, penyebab utamanya masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia kosmologi modern. Para ilmuwan menyebutnya sebagai energi gelap, sebuah bentuk energi yang belum benar-benar manusia pahami, tetapi diyakini mengisi sebagian besar isi alam semesta dan terus mendorong ruang untuk meluas ke segala arah. Yang membuat semua ini terasa begitu menakjubkan adalah kenyataan bahwa proses tersebut sedang berlangsung saat ini juga. Tepat ketika kita sedang menarik nafas menonton video kali ini,
atau memandang langit malam, jarak di antara berbagai galaksi terus bertambah sedikit demi sedikitnya. Bahkan ada kemungkinan juga jika galaksi yang saat ini masih dapat kita lihat, di masa depan nanti cahayanya tidak akan lagi pernah mampu mencapai mata kita karena ruang telah mengembang terlalu jauh. Perlahan, berbagai bagian alam semesta akan menghilang dari pandangan, bukan karena lenyap, melainkan karena mereka semakin tak terjangkau oleh cahaya. Tanpa kita sadari, setiap detik yang berlalu membuat alam semesta menjadi sedikit lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun, bukan hanya ruang yang terus berubah. Di setiap sudut alam semesta, kehidupan dan kematian bintang juga berlangsung tanpa henti, menciptakan sebuah siklus raksasa yang telah berlangsung selama miliaran tahun dan masih terus berlanjut hingga detik ini juga. Jika kita memandang langit malam dari bumi, alam semesta terlihat begitu tenang. Bintang-bintang bersinar tanpa banyak berubah dari malam ke malam. Galaksi tampak membeku di tempatnya, dan seluruh alam semesta seolah berada dalam keheningan yang abadi. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi yang tercipta karena hidup manusia berlangsung terlalu singkat. Dalam skala waktu kosmik, alam semesta adalah tempat yang sangat dinamis, penuh dengan perubahan yang terjadi tanpa henti. Tepat pada detik ini, ketika miliaran manusia sedang menjalani aktivitasnya masing-masing, ribuan bintang di berbagai penjuru alam semesta sedang mengakhiri hidup mereka dalam ledakan supernova yang begitu dahsyat hingga mampu mengalahkan terang seluruh galaksi. Di tempat lainnya, berbagai awan gas raksasa perlahan runtuh oleh gravitasinya sendiri, melahirkan berbagai bintang baru yang suatu hari nanti akan menjadi pusat bagi sebuah planet asing. Kematian dan kelahiran berlangsung bersamaan, membentuk siklus kosmik yang telah berjalan selama miliaran tahun tanpa pernah berhenti. Namun, bukan hanya bintang yang mengalami perubahan. Di berbagai sudut alam semesta, ada berbagai planet yang tiba-tiba kehilangan bintang induknya akibat ledakan supernova atau tarikan gravitasi yang sangat ekstrim. Berbagai dunia yang sebelumnya hangat dan diterangi cahaya perlahan berubah menjadi planet pengembara, mengembara sendirian di ruang antar bintang tanpa bintang yang menghangatkan permukaannya. Di tempat lainnya, lubang hitam supermasif terus melahap gas, debu, bahkan bintangnya terlalu dekat dengannya. Sementara inti galaksi terus memancarkan kuasar dengan energi yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Di dalam gugusan galaksi, tarikan gravitasi perlahan mempertemukan berbagai galaksi raksasa dalam sebuah tarian yang berlangsung selama ratusan juta hingga miliaran tahun. Ketika akhirnya mereka bertabrakan, bukan ledakan besar yang terjadi, melainkan perubahan bentuk yang perlahan melahirkan galaksi baru dengan miliaran bintang baru juga di dalamnya. Semua proses luar biasa ini tidak menunggu manusia untuk menyaksikannya. Alam semesta ini terus bergerak sesuai hukumnya sendiri. Apakah dia melihatnya ataupun tidak, alam semesta tidak peduli. Yang membuat semua ini terasa semakin menakjubkan adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun sudut alam semesta yang benar-benar diam. Bahkan di wilayah yang tampak kosong sekalipun, berbagai partikel terus bermunculan dan menghilang, gravitasi terus membentuk struktur baru, sementara cahaya dari peristiwa yang terjadi miliaran tahun yang lalu masih melintasi ruang untuk mencapai mata kita hari ini. Alam semesta bukanlah sebuah foto yang membeku dalam waktu, melainkan sebuah kisah yang terus ditulis setiap detiknya. Hanya saja, umur manusia ini terlalu singkat untuk melihat sebagian besar perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Apa yang bagi manusia tampak sebagai langit yang tidak pernah berubah,
sebenarnya adalah panggung raksasa yang dipenuhi oleh kelahiran, kehancuran, dan perubahan tanpa akhir. Dan di tengah semua aktivitas kosmik itu, para ilmuwan justru menemukan sesuatu yang membingungkan. Semakin jauh mereka mengamati masa lalu alam semesta, semakin muncul petunjuk bahwa mungkin usia alam semesta ini tidak sesederhana yang selama ini kita yakini. Selama puluhan tahun, para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta ini berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Angka tersebut bukanlah hasil perkiraan semata, melainkan diperoleh dari berbagai pengamatan yang saling mendukung, mulai dari radiasi sisa Big Bang, pergerakan galaksi, hingga model kosmologi modern yang terus disempurnakan. Selama bertahun-tahun, angka itu menjadi fondasi dalam memahami bagaimana bintang, galaksi, dan seluruh struktur kosmik terbentuk. Namun dalam dunia sains, tidak ada teori yang benar-benar kebal terhadap penemuan baru. Ketika teknologi berkembang dan manusia mampu melihat lebih jauh ke masa lalu alam semesta ini, selalu ada kemungkinan bahwa sebagian pemahaman yang selama ini dianggap kokoh ternyata masih menyimpan celah. Dan kemungkinan itu mulai muncul ketika teleskop luar angkasa paling canggih yang pernah dibuat oleh manusia mulai membuka matanya ke kedalaman alam semesta. Pada tahun-tahun awal pengoperasiannya, teleskop James Webb berhasil menangkap cahaya dari berbagai galaksi yang sangat jauh. Begitu jauh hingga cahayanya telah menempuh perjalanan lebih dari 13 miliar tahun sebelum akhirnya mencapai bumi. Yang mengejutkan, beberapa galaksi tersebut terlihat jauh lebih besar, lebih terang, dan lebih matang daripada diperkirakan oleh model kosmologi saat ini. Seharusnya, pada masa-masa awal setelah Big Bang, galaksi masih berada dalam tahap pembentukan dan belum sempat berkembang menjadi struktur yang sangat kompleks. Namun yang terlihat justru sebaliknya, seolah-olah alam semesta muda telah memiliki waktu yang cukup untuk membangun berbagai galaksi besar dalam waktu yang menurut perhitungan kita terlalu singkat. Penemuan ini pun memunculkan banyak diskusi di kalangan astronom. Apakah proses pembentukan galaksi ternyata jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan? Apakah ada mekanisme lain yang belum kita pahami? Atau mungkinkah umur alam semesta ini sendiri perlu ditinjau kembali? Hingga hari ini, belum ada jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Sebagian penelitian terbaru menunjukkan bahwa model kosmologi yang ada mungkin masih mampu menjelaskan pengamatan dari teleskop James Webb dengan sejumlah penyempurnaan, sementara penelitian lainnya mengusulkan berbagai kemungkinan yang lebih berani. Inilah cara ilmu pengetahuan bekerja, bukan dengan mempertahankan sebuah jawaban selamanya, tetapi dengan terus mengujinya setiap kali bukti baru ditemukan. Yang membuat semua ini begitu menarik bukanlah karena manusia telah membuktikan bahwa alam semesta mungkin lebih tua dari 13,8 miliar tahun, melainkan karena manusia kembali diingatkan bahwa angka yang selama ini dianggap paling mendasar pun masih dapat dipertanyakan kembali. Mungkin usia alam semesta ini memang tetap seperti yang kita pahami saat ini, namun mungkin juga masih ada bagian dari sejarah alam semesta yang belum berhasil manusia baca dengan utuh. Dan jika satu pertanyaan tentang usia alam semesta saja mampu mengguncang pemahaman manusia, maka ada pertanyaan lainnya yang sejak lama terus menghantui umat manusia. Sebuah pertanyaan yang hingga saat ini masih belum memiliki jawaban. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Atau justru tidak pernah sendirian sejak awalnya?
Di sepanjang sejarah peradaban, manusia terus berusaha menjawab satu pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi hingga hari ini belum juga menemukan kepastian. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan tersebut terdengar begitu mudah untuk diucapkan, namun jawabannya bisa mengubah cara kita memandang seluruh keberadaan manusia. Alam semesta yang dapat kita amati saja diperkirakan berisi lebih dari 2 triliun galaksi. Di dalam setiap galaksi terdapat miliaran hingga ratusan miliar bintang, dan sebagian besar bintang itu kemungkinan akan memiliki planet yang mengorbit di sekelilingnya. Dengan jumlah dunia yang begitu luar biasa banyak, logika sederhana pun akan mengatakan bahwa kehidupan seharusnya bukan sesuatu yang istimewa. Namun, hingga detik ini, di antara semua teleskop yang telah manusia bangun, seluruh wahana antariksa yang telah manusia kirimkan, dan berbagai sinyal yang terus manusia dengarkan dari langit, kita belum pernah menemukan bukti yang benar-benar meyakinkan bahwa ada peradaban lain selain manusia. Keheningan itu telah berlangsung begitu lama, hingga justru membuat pertanyaan menjadi semakin menakutkan. Kemungkinan pertama, kita memang benar-benar sendirian. Bayangkan sejenak arti dari kemungkinan pertama ini. Di seluruh hamparan alam semesta yang membentang sejauh puluhan miliar tahun cahaya, dengan jumlah planet yang mungkin mencapai angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh pikiran manusia, hanya ada satu dunia yang berhasil melahirkan kehidupan cerdas. Tidak ada kota di bawah langit asing, tidak ada teleskop lain yang sedang mengarahkan pandangan ke bumi. Tidak ada makhluk lainnya yang pernah bertanya dari mana mereka berasal. Jika itu benar, maka kehidupan di bumi bukan hanya sesuatu yang langka, melainkan sebuah peristiwa kosmik yang nyaris mustahil untuk terulang. Bayangkan, manusia benar-benar sendirian di lautan kosmik yang hampir tidak terbatas. Tidak ada yang akan menjawab ketika kita mengirimkan pesan ke berbagai bintang. Tidak akan ada yang datang ketika umat manusia suatu hari nanti menghilang. Alam semesta akan tetap sunyi, seperti telah sunyi selama miliaran tahun sebelumnya. Namun, kemungkinan yang kedua tidak kalah mengerikan. Bagaimana jika kita memang tidak sendirian? Bagaimana jika di antara triliunan galaksi itu telah lahir berbagai peradaban yang usianya jutaan, bahkan miliaran tahun lebih tua daripada manusia? Peradaban yang telah menyaksikan lahir dan matinya bintang berkali-kali, yang mungkin telah menjelajahi galaksi mereka sendiri, atau bahkan memahami berbagai hukum alam yang hingga saat ini masih menjadi misteri bagi manusia. Jika mereka benar-benar ada, maka manusia mungkin hanyalah pendatang baru di panggung kosmik yang telah lama dihuni oleh kehidupan lainnya. Dan yang lebih membuat kita merenung adalah kenyataan bahwa hingga hari ini kita belum mengetahui kemungkinan mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Kesunyian yang kita dengar bisa berarti bahwa kita adalah satu-satunya, atau justru kita hanyalah spesies yang masih terlalu muda untuk menyadari bahwa alam semesta telah lama dipenuhi oleh kehidupan. Apapun jawabannya nanti, keduanya sama-sama mengubah cara kita memandang tempat kita di alam semesta. Selama hidup di bumi, kita telah terbiasa melihat segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Matahari terbit lalu terbenam, musim datang silih berganti, gunung terbentuk, kemudian perlahan terkikis oleh waktu. Bahkan bintang yang tampak abadi di langit malam pun pada akhirnya akan kehabisan bahan bakarnya dan mati. Karena itulah, secara naluriah, kita sering menganggap bahwa alam semesta pun pasti memiliki batas. Pasti ada ujungnya. Pasti ada tembok terakhir yang menandai berakhirnya segala sesuatu. Namun, ketika para ilmuwan
mencoba untuk menjawab pertanyaan itu, mereka justru menemukan kenyataan yang jauh lebih membingungkan. Hingga hari ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa alam semesta ini benar-benar memiliki tepi. Sejauh apapun teleskop mengarah ke langit, yang terlihat hanyalah lebih banyak galaksi, lebih banyak ruang, dan lebih banyak misteri. Yang kita miliki hanyalah batas pengamatan, bukan batas dari alam semesta itu sendiri. Di luar cakrawala yang dapat kita lihat, alam semesta mungkin masih terus berlanjut tanpa kita ketahui sejauh apa. Jika alam semesta memang tidak memiliki batas, maka konsekuensinya benar-benar akan sulit untuk dibayangkan. Kata tidak terbatas bukan sekedar berarti sangat besar, melainkan benar-benar tidak memiliki ujung. Tidak ada dinding kosmik, tempat ruang untuk berhenti. Tidak ada titik terakhir yang bisa dicapai. Di dalam ruang yang tidak terbatas, kemungkinan-kemungkinan pun menjadi jauh lebih aneh. Dengan jumlah bintang dan planet yang nyaris tidak berakhir, apakah mungkin di suatu tempat yang sangat jauh terdapat dunia yang sangat mirip dengan bumi, atau bahkan seseorang yang memiliki kehidupan yang hampir sama dengan kita? Gagasan seperti ini memang terdengar fiksi ilmiah, tetapi dalam matematika dan kosmologi, kemungkinan tersebut seringkali muncul ketika membahas alam semesta yang benar-benar tidak terbatas. Tentu saja, hingga saat ini, semua itu masih berada di wilayah teori dan belum dapat dibuktikan. Namun, satu hal yang pasti, semakin kita mencoba untuk membayangkan ruang tanpa akhir, semakin kita menyadari bahwa otak manusia memang tidak dirancang untuk memahami skala sebesar itu. Di sepanjang episode Seberapa Aneh Kedalaman Luar Angkasa, kita telah melihat begitu banyak hal yang sulit untuk dipercaya. Kita menyaksikan ruang yang terus mengembang tanpa hentinya, bintang-bintang yang lahir dan mati setiap saat, galaksi yang saling bertabrakan dalam tarian gravitasi selama miliaran tahun, hingga kemungkinan bahwa alam semesta ini masih jauh lebih tua dan lebih luas daripada yang selama ini kita pahami. Kita mencoba untuk membayangkan kemungkinan adanya kehidupan lain, atau justru menerima kenyataan bahwa hanya kita saja yang ada di tengah lautan kosmik yang begitu sunyi. Namun setelah semua itu, perlahan muncul sebuah kesadaran yang terasa jauh lebih mengejutkan. Mungkin misteri terbesar bukanlah lubang hitam, bukan pula materi gelap, multiverse, atau batas dari alam semesta. Mungkin misteri terbesar justru sedang duduk di sini, di sebuah planet kecil bernama Bumi. Makhluk hidup yang tersusun dari atom-atom biasa, tetapi mampu memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Tubuh manusia pada dasarnya tidak berbeda dengan berbagai objek lain di alam semesta. Atom karbon dalam tubuh kita dahulu ditempa di inti bintang yang telah lama mati. Oksigen yang kita hirup, besi yang mengalir dalam darah kita, hingga kalsium yang membentuk tulang kita, semuanya berasal dari ledakan bintang miliaran tahun yang lalu. Dalam arti sesungguhnya, kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Namun, dari kumpulan atom yang tampaknya sederhana itu, muncul sesuatu yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan, yaitu adalah kesadaran. Kemampuan untuk berpikir, mengingat, membayangkan masa depan, mempertanyakan masa lalu, bahkan bertanya mengapa alam semesta ini ada. Di tengah alam semesta yang tampaknya tidak memiliki tujuan, lahirlah makhluk yang justru mencari makna dari keberadaannya. Dan mungkin tidak ada fenomena kosmik yang lebih aneh daripada kenyataan tersebut. Pada akhirnya, perjalanan menuju kedalaman luar angkasa ternyata bukan hanya membawa kita semakin jauh dari bumi, tetapi juga membawa kita semua kembali kepada diri kita sendiri. Semakin luas semesta yang berhasil kita pahami, semakin kita menyadari
betapa kecilnya pengetahuan yang kita miliki. Namun justru disitulah letak keindahan ilmu pengetahuan. Bukan karena ia telah memberikan semua jawaban, melainkan karena ia selalu membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Mungkin suatu hari nanti, manusia akan menemukan kehidupan lain. Mungkin kita akan memahami hakikat dari materi gelap, mengetahui apa yang terjadi sebelum Big Bang, atau bahkan menjawab bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Tetapi hingga hari itu tiba, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Selama masih ada manusia yang mengangkat kepalanya ke langit malam dengan rasa ingin tahu, selama masih ada seseorang yang bertanya tentang apa yang menunggu di balik bintang-bintang itu, maka perjalanan menuju kedalaman alam semesta tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena mungkin tujuan terbesar dari alam semesta bukanlah untuk dipahami seluruhnya, melainkan untuk tidak pernah berhenti membuat kita merasa kagum